ia mendengar bahwa ada suara orang menangis dari arah belakang rumahnya. Ketika Jane sedang asik memperhatikan pagar, ia terkaget ketika ada mata besar yang melotot mengintipnya. Hanya mata yang terlihat, tidak ada wajah. Lama-kelamaan, Jane mencium bau darah yang pekat dari tempat cuci baju. Yang gue tahu, dia bukan orang, tapi kuntilanak. Jane mencoba menengok ke arah rumah itu. Di balik tirai, ada seorang wanita yang menunjukkan kepalanya. Berwajah putih keabu-abuan. Dua matanya yang mengerikan menatap ke arah Jane secara tajam. Bertahun-tahun warga sini yang lagi hamil dan baru melahirkan bolak-balik ke rumahku untuk minta bantuan sama ibu. Selamat malam semua. Nah, kali ini kembali lagi di channel Posko Horor. Gua akan membacakan sebuah cerita horor yang terdapat di aplikasi Seramku. Nah, judul dari cerita horor ini adalah Wanita Penunggu Rumah Nomor 13. Orang yang mengalami cerita ini sebut saja dia sebagai Jen. Saat itu Jen teringat bahwa saat pertama kali ayah dan ibunya membeli rumah di satu komplek perumahan di daerah Bekasi, dia terletak di antara Pondok Gede dengan Jati Asih. Perumahan ini sering banget dilanda banjir. Namun ayah dan ibu Jen itu betah banget tinggal di situ karena rumah ini sangat terjangkau dengan kondisi keuangan mereka. Dan saat itu sekitar tahun 1996. Jen masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Sekarang mungkin kita bilang kelas 8. Dia harus meninggalkan sekolahnya yang saat itu berada di Bilangan, Jakarta untuk pindah ke kota Bekasi. Komplek ini menurut Jen sangat menyebalkan ya, karena selayaknya komplek perumahan yang rumahnya sangat berjejer. Lalu Jen yang merasa tidak nyaman selalu memprotes keputusan orang tuanya yang membeli rumah di daerah tersebut. Sampai akhirnya Jen menemukan kenikmatan ketika dia mengeksplorasi komplek perumahan tersebut. Karena tempat itu sangat enak banget untuk melakukan aktivitas seperti mountain bike, terus tanahnya merah dan ada bebatuan, terlihat keren. Sampai akhirnya Jen menikmati kesehariannya dia selalu berkeliling dengan sepeda, berkeliling komplek, lalu menyapa tetangga dengan senyum-senyum tipis. Jen dikenal sebagai anak yang agak sedikit rewel. Zaman sekarang mungkin lebih enak dibilang agak banyak bacot. Di perumahan itu ada rumah dengan nomor rumah 13. Letaknya persis di belakang rumah Jen. Yang didengar saat itu, rumah itu dihuni oleh wanita yang memang tidak pernah keluar dari rumahnya. Ya, namun Jen tampak cuek dengan kondisi rumah tersebut. Tapi ada beberapa kejadian yang ternyata membuat Jen mengalami trauma bila mengingatnya dan mengingat wanita itu, bahkan dengan segala keanehan yang dimiliki oleh wanita tersebut. Peristiwa pertama terjadi 2 bulan setelah mereka pindah. Saat itu orang tua Jen sempat meninggalkannya. Jen memiliki seorang kakak dan seorang adik. Adiknya Jen itu masih TK. Ya, karena di rumah sendirian, akhirnya adiknya Jen harus dijaga oleh Jen. Karena kakaknya Jen bukanlah orang yang sangat peduli dengan adik-adiknya. Dia lebih senang menghabiskan waktunya di kamar dan asik sendiri. Dia tidak peduli apakah adiknya itu sudah makan atau belum. Lalu saat itu Jen sedang berada di dapur. Dia sedang sendirian dan menatap langit-langit. Dan ketika dia sedang menatap langit-langit itu, tiba-tiba ada seperti binatang ataupun orang yang berada di atas langit-langit tersebut.
Jen merasa itu hanya halusinasinya. Setelah ia selesai memasak, dia langsung pergi. Dia deg-degan, lalu terdengar suara duk sebanyak 3 kali. Jen bingung dan berpikir, suara apa itu? Lalu pelan-pelan dia memberanikan diri untuk melangkah ke dekat tembok dan mencoba menempelkan telinganya di dinding. Ketika Jen sedang menguping apa yang terjadi dengan rumah nomor 13 itu, tiba-tiba adik Jen datang menghampiri dan menanyakan apakah mie yang telah dibuatkan Jen sudah selesai atau belum. Lalu Jen pun terkaget mendengar suara adiknya. Namun karena Jen masih penasaran, dia bertanya kepada adiknya, apakah adiknya ini mendengar suara yang ia tadi dengar. Namun adiknya menjawab dengan polosnya, dia tidak mendengar apapun. Jen pun berpikir, ini pasti bohong. Suara keras banget kok. Kok bisa dia nggak mendengar itu? Lalu Jen sedikit menekan adiknya dengan mengatakan, kamu jangan bohong, suara itu kenceng banget. Lalu adiknya tetap bersikuku bahwa bilang, aku nggak dengar apa-apa kok. Suara televisi kamu nggak kegedean emangnya? Sahut Jen. Lah ini TV baru dinyalain kok. Adiknya membalas. Jen pun berpikir, iya TV ini baru dinyalain. Berarti cuma dia yang mendengar suara tadi. Lalu bulu kuduk Jen berdiri. Ia langsung berdoa semoga ayah dan ibunya cepat pulang. Keesokan harinya, Jen pun kaget. Tiba-tiba ia terbangun, sudah berada di kamarnya, dan dia pun berpikir aneh. Kok sudah pagi? Lalu dengan emosi di hatinya, dengan rasa takut, ia keluar dari kamarnya dan bertanya kepada ayah ibunya, kenapa aku udah ada di kasur aku? Lalu orang tua Jen mengatakan, loh iya, memang kan di depan TV kamu sama adik kamu ketiduran. Makanya ayah angkat ke kamar kamu. Setelah mendengar penjelasan dari ayahnya, Jen pun akhirnya lega dan kembali beristirahat di kamarnya. Setelah ibunya selesai memasak sarapan, Jen pun menikmati makanan yang disediakan ibunya. Saat makan, tiba-tiba ibu Jen bercerita kepada ayahnya dalam bahasa Jawa. Dan saat itu Jen berharap dia tidak mengerti apa yang diceritakan oleh ibunya kepada ayahnya. Setelah sampai di rumah, ibu Jen langsung pergi membersihkan diri di kamar mandi. Ketika ia sedang mandi, ia mendengar bahwa ada suara orang menangis dari arah belakang rumahnya. Lalu ditanya hal seperti itu, ayah Jen bingung dan berkata, ia tidak mendengar apapun. Namun ibu Jen masih bersikukuh dengan mengatakan bahwa orang suara tangisannya kenceng kok. Masa ia nggak dengar? Kayak orang habis dianiaya gitu. Ayah Jen yang paham maksud cerita dari istrinya mencoba mengambil sikap secara cuek dan mencoba menyibukkan dirinya dengan membaca novel. Ibunya Jen berkata kepada ayahnya, nanti coba kalau ada waktu lenggang kita coba bertamu ke sana. Karena ibu Jen sangat khawatir, takutnya di sana benar-benar terjadi penganiayaan yang ia tidak tahu. Dan ayah Jen mengiyakan keinginan dari ibunya. Sekitar pukul 2 siang, ayah dan ibu Jen berkunjung ke tetangga di lingkungan rumah barunya dengan membawakan kue-kue sebagai syarat wajib bagi seorang jika ingin bertamu ke rumah orang lain. Jen melihat jam masih pukul 9 pagi. Jen saat itu sangat gelisah. Dia berharap ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah belakang rumahnya. Dan beberapa kali Jen mengingatkan orang tuanya untuk terus agar tidak lupa bertamu ke rumah nomor 13 ini. Lalu ibu Jen pamit kepada Jen dan ibunya pun mencoba pergi ke rumah nomor 13 itu. Tak berselang lama ibunya pun kembali.
Ibu Jen mengatakan bahwa dia sudah meneriakkan di depan rumah orang itu, sudah meminta izin untuk bertamu, namun sepertinya tidak ada orang. Dia sudah teriak-teriak memanggil orang yang ada di rumah tersebut, namun tidak ada jawaban. Jen pun yang sebenarnya penasaran hanya menjawab dengan cuek, iya. Padahal Jen memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi dengan rumah nomor 13 ini. Lalu tiba-tiba Jen yang sangat penasaran merasa curiga dengan rumah itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kok bisa ada suara terus yang terjadi dan hanya dia dan ibunya yang mendengar suara dari rumah nomor 13 itu. Jen pun akhirnya memberanikan diri untuk mencari tahu sendiri. Ketika ingin pergi, ayah Jen bertanya, "Kamu mau kemana?" Jen menjawab dengan singkat, dia akan pergi bermain. Lalu ibunya menanyakan lagi, "Sudah mandi belum? Sudah sikat gigi belum?" Lalu Jen menyikapinya dengan cuek dan pergi. Ketika sore harinya, sekitar pukul 4:30, Jen masih asik bersepeda. Ia memberanikan diri untuk mengeksplor kembali wilayah komplek dekat rumahnya. Namun ya, tidak ada hasil. Lalu ketika menjelang maghrib, ketika ia ingin pulang, ia melewati rumah nomor 13 itu dengan pelan-pelan. Karena rumah itu pagarnya hanya setinggi orang dewasa, tapi Jen pun mencoba mengintip dan memperhatikan kondisi rumah itu. Pagarnya ini terlihat sangat jarang, tidak ditutupi apapun, sehingga ia dapat dengan mudah melihat ke balik pagar. Entah kenapa Jen berhenti agak lama di depan rumah itu, sambil memperhatikan setiap sudutnya. Rumah itu hanya terdapat cahaya bohlam di terasnya, seperti bohlam yang digunakan untuk peternakan ayam. Penuh debu, banyak sarang laba-laba. Jen merebahkan sepedanya, dan ia mencoba mendekati pagar tersebut. Ketika Jen sedang asik memperhatikan pagar, ia terkaget ketika ada mata besar yang melotot mengintipnya. Hanya mata yang terlihat, tidak ada wajah. Jen pun yang takut seketika langsung mengambil sepedanya dan kabur. Setelah ia melihat mata tersebut, ia belum merasakan kejadian aneh lagi hingga ia naik ke kelas 3 SMP. Saat itu ayah dan ibu dari Jen sudah mampu untuk merenovasi rumahnya. Karena sebagai salah satu karyawan BUMN minyak, saat itu penghasilan ayah Jen sudah cukup besar dan membuat rumah itu menjadi rumah yang paling megah di sekitar komplek tersebut. Saat ayah Jen mengatakan rencananya untuk merenovasi rumah tersebut, Jen pun senang bukan kepala. Ia pun sangat bersuka cita bahwa rumahnya akan semakin lebih besar. Tapi ibunya mengatakan bahwa lantai 2 yang akan direnovasi hanya akan menjadi tempat mencuci, menjemur, dan untuk menyetrika baju. Dan akan dikelilingi oleh tralis sehingga maling tidak dapat masuk. Ada 2 tukang yang membantunya. Sebelum membangun rumah, Ibu Jen meminta izin kepada para tetangga. Setelah meminta izin kepada seluruh tetangga, Ibu Jen berinisiatif untuk meminta izin kepada pemilik rumah nomor 13 itu. Lagi-lagi, Ibu Jen tidak mampu menemui sang pemilik. Hingga akhirnya, Ibu Jen meminta Jen untuk menemaninya pergi ke rumah Pak RT untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemilik rumah nomor 13 ini. Pak RT merupakan seorang pegawai swasta yang sangat jarang memperhatikan warganya karena ia sibuk bekerja. Pak Ahmad namanya. Dia berusia parubaya, sekitar 40 tahunan ke atas. Pak RT mempersilahkan Jen dan ibunya untuk duduk. Rumah Pak RT ada di ujung jalan komplek tersebut. Saat berbincang dengan Pak RT, terjadi banyak pertanyaan template yang sering diutarakan selayaknya tamu pada umumnya, ataupun selayaknya RT kepada warganya. Lalu
Ketika masuk kepada inti pertanyaan dari tujuan mereka bertamu, sang ibu mulai bertanya, "Maaf Pak RT, saya sudah 11 bulan lalu pindah ke tempat ini. Tapi saya tidak pernah tahu siapa pemilik rumah nomor 13 ini. Karena saya sering mendengar suara-suara aneh, kayak ada orang nangis, bertengkar, dan suara berisik lainnya yang sering kedengeran hingga ke dinding rumah saya. Setiap saya datangi, tidak pernah ada yang keluar. Atau mungkin orangnya sedang pergi ya Pak? Karena kalau saya bertamu malam-malam, saya takut kurang sopan. Jadinya saya jarang pergi ke sana kalau malam. Biasanya saya datang ke sana pada siang hari. Saya mau minta izin ke dia karena saya ingin membangun rumah. Namanya tetangga, saya tidak ingin dia merasa terganggu ketika kami sedang membangun rumah. Mungkin barangkali Pak RT bisa membantu. Lalu seketika suasana hening. Pak RT dan Bu RT saling bertatapan mata dan tersenyum sinis serta menghela nafas panjang. Lalu Ibu RT mempersilahkan suaminya untuk menjelaskan. Kemudian Pak RT mulai menjelaskan perlahan demi perlahan. Jadi begini Bu, yang tinggal di situ namanya Ibu Tantri. Sudah lama ia mengidap gangguan jiwa. Dulu mereka adalah orang pertama yang menghuni rumah di komplek ini. Paling tidak orang pertama di RT ini. Dulu sih keadaannya baik-baik saja. Saya sempat mengobrol dengan suaminya sekitar 3 tahun yang lalu. Sampai suami dan anaknya pergi meninggalkan Bu Tantri. Dia di sana seorang diri. Memang begitu, kalau ada tetangga yang datang, paling dia hanya ngintip di balik tirai. Kalau mau bangun rumah ya bangun saja Bu, tidak apa-apa, yang penting sudah ada niat baik dari kita. Selama ini, sepengetahuan saya, tidak ada laporan yang aneh-aneh terkait rumah Bu Tantri. Nanti kalau misalnya memang kalau ada suara nangis atau suara pukulan yang sering ibu dengar, nanti mending ibu buat laporan aja lagi ke sini. Ibu Jen tersenyum sudah mendapat jawaban, dan Jen pun merasa lega. Oh, ternyata orang gila. Dan mereka pun pulang ke rumah dengan perasaan lega. Orang tua Jen mulai melakukan pembangunan rumah. Dikarenakan keluarga Jen merupakan keluarga yang setengah kejawen, ayah dan ibu Jen tidak pernah lupa untuk menaruh sesajen saat melakukan pembangunan. Bukan sesajen yang aneh-aneh, hanya sekedar bubur merah dan putih, hio dengan jumlah ganjil, dan bunga-bunga yang diutamakan seperti bunga melati kenanga yang ditaruh ke dalam bejana air mawar. Tak terasa sudah sebulan proses pembangunan rumah itu berjalan, dan rumah itu pun sudah selesai, dan hasilnya pun sangat memuaskan. Setelah selesai pembangunan tersebut, lantai 2 rumah Jen dapat melihat langsung pemandangan rumah nomor 13 ini dari atas. Jen beberapa kali penasaran dan ingin mencoba mengintip. Namun karena ketutup plafon, sehingga Jen tidak mampu untuk melihat secara utuh. Setelah mendapat tugas untuk mencuci baju di rumah, Jen pun jadi semangat dan berusaha melakukan pencucian baju seminggu 3 kali. Padahal ibunya hanya bilang cukup seminggu sekali saja mencuci baju. Namun Jen begitu semangat karena ia masih penasaran apa sih yang sebenarnya terjadi di rumah nomor 13 ini. Hingga hari itu tiba. Kebetulan Jen mendapat tugas untuk mencuci pada hari Kamis. Dan ia mulai melakukan tugasnya ketika mendekati maghrib. Mulailah ia melakukan mencuci baju, memindahkannya ke air rendaman, lalu diberikan deterjen, lalu ditinggal karena Jen ingin membaca buku. Setelah ditinggal,
Lama-kelamaan Jen mencium bau darah yang pekat dari tempat cuci baju. Bau yang sangat anyir. Sampai Jen pun pusing. Kemudian ketika ia mendekati mesin cuci tersebut, tapi baunya semakin kuat. Ketika Jen mendekat, Jen pun tersontak. Ia melihat 3 anjing besar mati di atap rumahnya. Jen pun yang panik lalu lari menuruni tangga dan teriak kepada ibunya. Ibu Jen yang kaget mendengar teriakan anaknya lari selepas ia melaksanakan sholat maghrib. Kenapa? Kenapa? Bangkai, Bu. Bangkai. Bangkai apa? Anjing, Bu. Ada bangkai anjing di tempat cucian. Sambil Jen mengatakannya dengan nafas yang terengah-engah. Ibu Jen pun yang heran lalu membenahi mukenanya dan langsung naik ke atas. Lalu Ibu Jen pun tidak melihat apapun. Ibunya kesal karena Jen telah membuat heboh saat maghrib dan berkata, "Mana bangkai? Kamu ngigo ya? Makanya kalau maghrib di dalam rumah aja, bikin panik aja." Lalu Jen yang penasaran mendekati atap rumah nomor 13. Anehnya, tidak ada bangkai di sana. Jen pun yang masih penasaran mencoba melihat ke arah bawah dan tidak ada apa-apa. Dan yang anehnya, Jen pun tidak melihat ada plafon di rumah itu. Namun, di sudut rumah tersebut ada hal yang mengganggu pemandangan dari mata Jen. Dia melihat ada beberapa bagian ruangan yang hanya diterangi oleh lilin. Lalu Jen pun melihat wanita dengan rambut pendek. Dia seperti menggendong sesuatu. Samar-samar Jen melihat seperti ada sesuatu bercak di lantai. Matanya pun memicing agar lebih fokus untuk melihat. Setelah ia terfokus, betapa kagetnya Jen. "Mampus!" Jen buru-buru lari. Ternyata wanita tersebut sedari tadi memandangi Jen. Jen pun dalam hati berteriak, "Besok saja aku lanjutkan cucian ini." Jen pun buru-buru lari ke bawah. Setelah sampai di bawah, ibunya bertanya, "Loh, sudah kamu rendam cuciannya? Besok aja, Bu, aku lanjutin." "Lah kan tinggal direndam doang." "Aku bilang besok ya besok." Nada Jen meninggi. Ibunya pun terdiam karena tahu anaknya ini sudah marah dan pasti memang punya alasan yang kuat. Jen langsung masuk ke kamar mandi untuk mencuci kaki dan kemudian masuk kamar dan beristirahat. Sembari terbayang wajah wanita tersebut. Putih, pucat. Terdapat lingkaran hitam pada matanya. Seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Bibir celemongan dengan lipstik atau darah yang bahkan Jen pun tidak tahu. Dalam hati, Jen pun mengumpat, "Orang gila, mati saja kau." Jen pun terus mengumpat di dalam hati hingga akhirnya ketiduran. Keesokan harinya, Jen sekolah seperti biasanya. Jen mengenal seorang laki-laki ketika di kelas 3 SMP yang bernama Yogi. Dan ternyata Yogi ini juga tinggal di sekitaran lingkungan Jen. Sebenarnya Jen sudah tahu dia tinggal di situ, tapi tidak akrab dan jarang saling menegur. Sehingga keduanya biasanya saling berpapasan saja. Namun karena rasa penasaran yang tinggi terkait rumah nomor 13 tersebut, ketika bertemu Yogi, Jen pun menyodorkan tangannya. Serasa ia ingin berkenalan dengan Yogi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah nomor 13 ini. Yok, lu tahu kan gue anak baru di sini? Iya. Gue mau tanya dikit deh. Lu bisa bantu gue nggak? Soal apa? Gue pengen tahu deh. Ibu-ibu di rumah nomor 13 itu siapa sih?
Setelah mendapat pertanyaan tersebut, Yogi pun menatap Jen dengan tajam. Yogi sedikit khawatir dengan pertanyaan Jen. Emang kenapa mau tahu? Tanya Yogi. Lalu Jen menjawab, gue ngerasa aneh aja. Masa tetangga gue sendiri gue gak kenal? Udah setahun gue di sini dan gue nggak tahu malah kalau rumah lu tuh deketan sama rumah dia. Yogi diam beberapa saat. Yang gue tahu dia bukan orang tapi kuntilanak. Jen pun kaget. Apaan? Kuntilanak? Lu nggak salah? Enggak, jawab Yogi dengan enteng. Jadi dulu dia itu suka ke dukun, jiwanya dijual, terus dia jadi kuntilanak. Ada pakunya kok di kepalanya. Gue dengar-dengar aja sih, makanya dia nggak pernah keluar. Aslinya mah udah mati. Dan itu pun akan benar-benar kelihatan wujud kuntilanaknya kalau paku di kepalanya dicopot. Dengan enteng dan datar Yogi menjawab pertanyaan dari Jen. Tapi Jen pun masih tidak yakin dengan jawaban dari Yogi. Lu yakin nih? Dan Yogi kembali menjawabnya dengan santai. Yakin sih. Habis nggak pernah keluar. Gue udah tinggal di sana dari kelas 5 SD. Gue sedikit pun nggak pernah ngeliat dia. Cuma diceritain, dulu keluarga bahagia, ada suami, ada anak. Terus pada ninggalin dia semua. Katanya sih gara-gara ilmu hitam tadi. Itu aja sih yang gue tahu. Mendengar cerita tersebut, Jen pun semakin penasaran. Dan bertanya kepada Yogi, lu udah ada teman sebangku? Kalau belum sama gue aja. Jen pun bertanya dengan harapan agar dapat menggali informasi lebih banyak terkait penghuni rumah nomor 13 ini. Yogi pun mengiyakan permintaan dari Jen. Saat pulang ke rumah, sorenya Jen kembali ingin bermain sepeda. Dia berniat mengunjungi Yogi, namun itu anak belum pulang. Sembari menunggu kepulangan Yogi, Jen pun iseng-iseng bersepeda dan berhenti di rumah nomor 13. Dia kembali menatap rumah itu, terutama bagian tirainya, berharap wanita di dalam situ melihatnya. Sengaja nantangin, mumpung masih terang. Kalau gelap, ya dia juga bingung bakal ngapain. Lama Jen berdiri, menunggu si pemilik rumah nomor 13 itu. Tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Akhirnya Jen memutuskan untuk sepedaan lagi. Tapi anehnya, ketika Jen mengayuh sepeda, kakinya merasa seperti ada yang menahan. Sepeda Jen terasa berat. Dan rantainya macet seakan-akan tidak mau berputar. Jen! Ada suara orang memanggil Jen. Padahal gak ada orang di situ. Jen! Tubuh Jen pun kaku dan hari sudah menjelang maghrib. Tapi dia tidak bisa kemana-mana, seakan-akan tubuhnya membeku. Lidahnya pun tidak bisa berucap sepatah kata pun. Jen mencoba menengok ke arah rumah itu. Dan di balik tirai ada seorang wanita yang menunjukkan kepalanya. Berwajah putih keabu-abuan. Dua matanya yang mengerikan menatap ke arah Jen secara tajam. Senyumnya mengembang, memperlihatkan gigi yang berlumuran darah. Jen, ternyata dia yang memanggilku. Sahut Jen dalam hati. Dia tahu dari mana namaku. Sialan. Sekitar 1 menitan Jen terdiam. Ia mencoba memberanikan diri untuk menatapnya. Ketika Jen mencoba menatap sosok wanita tersebut, si sosok tersebut diam menatap Jen dengan tatapan yang tajam dan senyum-senyum ke arah Jen. Jen merasa ada sesuatu yang janggal. Dia seperti mendekat dan mendekat. Tiba-tiba, "Woi Jen, ngapain di sini?"
Ternyata Yogi sudah berada di sebelah Jen. Hari itu sudah maghrib. Matahari sebentar lagi akan benar-benar hilang. Badan Jen yang tadinya kaku tiba-tiba bisa digerakkan. Tapi bulu kuduk Jen masih berdiri tegang. Jen memandangi Yogi dengan wajah ketakutan. "Pulang aja yuk Jen," sahut Yogi mencairkan suasana. "Gua anter, lu mah nyari perkara aja." Jen pun menurut tanpa banyak berkata-kata. Tiba di rumah, Yogi menceritakan semuanya kepada Ibu Jen. Wajah Ibu Jen sangat serius. Tapi beliau mencoba menyikapi semua hal ini secara bijak. Dan berkata, yang Mas Yogi dengar itu kan belum tentu semuanya terbukti. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada tetangga. Mungkin ini cara Tuhan menegur Jen. Karena sampai maghrib belum pulang. Kan pamali kalau maghrib-maghrib di luar. Ibu Jen berkata. Yogi dan Jen hanya bisa berpandangan satu sama lain. Akhirnya Yogi pamit dan salim ke Ibu Jen. Sebelum Yogi pulang, Jen berterima kasih kepadanya. Dan setelah pintu ditutup, tiba-tiba Ibu Jen menyuruh Jen untuk duduk kembali. Lain kali, jangan kamu usik orang lain, supaya orang lain tidak mengusikmu. Keingintahuanmu yang berlebihan bisa mencelakakanmu, Jen. Tolong dimengerti kata-kata ibu ini. Andaikan tadi yang Yogi ceritakan itu benar, lalu kamu mau apa? Sudahlah, tugasmu itu hanya belajar, tak perlu mencari tahu kehidupan orang lain, kata Ibu Jen sembari sedikit marah. Jen hanya mengangguk, karena ia merasa salah. Ibu Jen meminta Jen agar mengabaikan segala hal terkait rumah nomor 13 itu. Ibu Jen juga terus meminta Jen agar selalu meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu mendapat perlindungan. Dan Jen pun menyanggupi. Tahun demi tahun berlalu. Walaupun ada beberapa hal yang aneh di rumah nomor 13, tetapi hal itu masih tergolong wajar bagi Jen. Jen hanya bisa diam. Ibu, ayah, kakak dan adik Jen pun juga sama. Berusaha untuk bersikap sewajarnya dan mencoba bersikap normal terkait segala keanehan yang terjadi di rumah nomor 13 ini. Ada beberapa keganjilan yang sangat mengusik Jen. Jika ada bayi lahir di komplek perumahan itu, pasti selalu cepat-cepat dibawa pergi. Entah kemana bayi-bayi itu selesai ASI eksklusif. Beberapa kali tetangga kehilangan peliharaan mereka. Bahkan yang rumahnya berjauhan dari rumah Jen. Penemuan berbagai macam bangkai binatang di atap rumah nomor 13 seringkali berada di dalam penglihatan Jen. Lagi-lagi, karena janjinya terhadap sang ibu, Jen mencoba bersikap secara biasa dan menganggap semua hal ini adalah hal yang wajar. Dan sesekali mengumpat di dalam hati, suka-suka kamu saja, Nyai. Waktu pun terus berlalu. Setelah lulus SMP dan lulus SMA hingga ke perguruan tinggi, akhirnya Jen pun menikah. Ia menikah dengan Yogi, sahabat yang ia kenal sejak kecil. Pernikahan ini tidak banyak diketahui orang karena Jen mencoba melaksanakannya secara sederhana. Oh iya, dan juga hampir seluruh rumah di komplek ini sudah terisi penuh. Hanya tersisa 2 rumah, yaitu yang nomor 12 dan nomor 14 yang masih belum berpenghuni. Dulu pernah ada yang membeli tapi over kredit dan sampai sekarang belum laku lagi. Ada pula yang pernah mengontrak tapi hanya bertahan ya sebulan atau 2 bulan. Selebihnya ya kembali kosong lagi. Setelah menikah, mereka berdua menumpang di rumah mertua masing-masing.
Kadang seminggu mereka tinggal di rumah Jen, kadang seminggu mereka tinggal di rumah Yogi. Saat Yogi diterima kerja di BUMN, mereka berpikir untuk mengontrak rumah sendiri. Tetapi mereka ingin tetap berada di wilayah komplek. Malam ini, giliran mereka berdua menginap di rumah Jen. Malam itu mereka berbincang santai. Di mana nanti kita ngontrak, Mas? Tanya Jen kepada Yogi. Terserah. Di belakang sini. Tanya Jen sambil meledek. Yogi pun bereaksi dengan menggeleng-geleng keras. Gak mau gue ambil resiko. Ntar juga lu hamil kan? Gue gak berani ngucapin. Tapi udah kebayang yang enggak. Sahut Yogi secara spontan. Jen pun kembali meledek Yogi dengan mengatakan cie khawatir. Dan mendadak Jen pun mual dan ingin muntah. Yogi yang sebal karena diledek oleh Jen terus mengatakan, kan baru juga diomongin, hamil kali lu, periksa yuk. Dan Jen pun mengiyakan. Setelah ke bidan dan Jen diperiksa, ternyata memang betul. Jen ternyata sudah hamil dengan usia kandungan 4 minggu. Mereka berdua pun sangat senang. Setelah kembalinya dari bidan, mendadak mereka semua berubah pikiran untuk menginap di rumah Yogi. Yogi pun gelisah. Gue deg-degan gini ya, nginep di rumah nyokap gue aja kali ya. Jen melihat Yogi aneh, tapi dia mengiyakan ajakan Yogi tersebut. Ya udah terserah, bilang aja dulu sama ibu. Yogi meminta izin kepada ayah dan ibu Jen dan diiyakan oleh kedua orang tua Jen. Oh iya, sekedar informasi. Yogi adalah orang yang berdarah Kalimantan, Bali, dan Jawa. Perilmuan supranatural hal yang biasa di rumahnya. Ibu Yogi dan kakaknya termasuk orang-orang yang dalam kategori spesial. Mereka memiliki indera keenam dan mengerti perkara-perkara yang bersifat gaib dan mistis. Sesampainya di rumah Yogi, Yogi pun mengucap salam kepada kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut ayah Yogi, menjawab salam yang diberikan oleh anaknya. Dari mana ini? Kata ayah Yogi sembari mengacak-acak rambut Jen. Ibu mertua Jen atau ibu Yogi sedang berada di kamar mandi. Dan saat beliau keluar, beliau langsung menghampiri mereka berdua. Mendadak dengan wajah yang tegang, beliau pun berteriak, "Tutup pintu rumah! Yogi, tutup sekarang!" Kata ibunda Yogi sambil berteriak. Jen pun bingung, sekaligus berinisiatif untuk menutupnya, tapi dicegah. Jen, menjauh dari pintu! Yogi, cepat! Yogi pun langsung menutup pintu rumahnya tersebut. Yogi pun bingung dan menanyakan kelakuan ibunya itu. Ibu, udah malam juga, ngapain sih teriak-teriak? Lu kan gak tahu apa yang gua dan ibu lihat, jadi lu diem aja, kata Nita, adik Yogi menyambar omongannya. Yogi pun diam dan maklum. Nita, adiknya ini, memang memiliki kekuatan yang spesial. Segera setelah ibu mertuanya membaca doa dan menghampiri Jen, ibunya berkata, "Alhamdulillah, puji Tuhan ya, kamu selamat." Ya beginilah memang. Bapak Yogi pun terheran. Kenapa nih? Kok cuma aku yang gak ngerti? Akhirnya setelah mereka berdua dipersilahkan duduk, Ibu Yogi pun menjelaskan kepada si bapak mertua dan Jen bahwa Jen tengah hamil. Sontak ayah Yogi pun meminta untuk dibelikan martabak dan mengadakan perayaan kecil atas kehamilan Jen ini. Tiba-tiba Ibu Yogi pun menghalangi dengan berkata, "Besok saja."
Dia masih ada di sana. Jen pun yang bingung bertanya, dia siapa, Bu? Dan ibu mertuanya hanya tersenyum. Pertanyaan Jen ini justru malah dijawab oleh Nita sambil terus memandangi pintu. Wanita nomor 13. Jen pun kaget dan berpandang-pandangan dengan Yogi keheranan. Yogi sampai memegang kepalanya karena pusing dan kaget mendengar apa yang dikatakan oleh adiknya. Nita pun mengatakan bahwa sedari tadi wanita itu sudah mengikuti kalian. Melihat suasana yang dingin, bapak mertua dari Jen mencoba mencairkan suasana. Beliau memang terbiasa untuk mencairkan suasana karena pembawaan beliau yang sangat santai dan asik. Sembari menceritakan tentang masa kecil Yogi dan kelucuan-kelucuan yang terjadi di keluarga mereka. Setelah mendengar cerita dari ayah Yogi, tiba-tiba ibu dari Yogi memberikan gelang kepada Jen dan mengatakan, pakai ini selama kamu hamil. Jangan dicopot meskipun mau mandi sekalipun. Dan ibu mertuanya memakaikan gelang tersebut. Dan Jen pun hanya mengiyakan apa yang diperintahkan oleh mertuanya tersebut. Akhirnya mereka pun berbenah dan siap untuk pergi ke kamar untuk beristirahat. Yogi pun mematikan lampu sebab tahu bahwa Jen tidak bisa hidup ketika lampu dalam keadaan menyala. Dan Jen pun mulai terlelap. Entah jam berapa tiba-tiba Jen terbangun karena kaca di kamar Yogi diketuk. Ketukan yang sangat pelan. Jen pun yang sudah terbangun tiba-tiba merinding dan hanya terbangun duduk di kasur. Anehnya ketukan itu tidak berbunyi lagi. Tiba-tiba pandangan mata Jen hanya terfokus ke arah kaca yang berada di kamar Yogi. Sekelebat ada bayangan melintas. Ya Tuhan, apa itu? Jen mencoba membangunkan Yogi. Tapi anehnya, Yogi tidak ada di sebelahnya. Jen pun akhirnya berteriak sekencang-kencangnya. Yogi! Tidak ada yang datang. Jen pun kembali berteriak. Dan di pintu kamar ada yang terlihat berusaha membukanya. Jen, buka pintunya. Ternyata itu adalah Yogi. Dalam hati Jen pun mengumpat, sialan, aku dikurung di kamar suamiku oleh sesuatu yang tidak tampak. Yogi, tolong! Jen pun ketakutan memanggil Yogi. Jen! Yogi berusaha membuka kamar itu sekuat tenaga, namun tidak bisa terbuka. Dari jendela, Jen melihat ada bayangan seorang wanita dengan rambut pendek. Dalam benak Jen, ia teringat, mungkinkah itu wanita rumah nomor 13? Seketika jantung Jen berdebar sangat kencang. Dipandangi terus arah jendela. Wanita itu yang tadinya berambut pendek, tiba-tiba rambutnya memanjang dan terus memanjang, entah sampai semana. Tubuh Jen pun kaku, tidak bisa digerakkan. Jen pun ingat pesan ibunda Yogi. Tetap harus sebut nama Tuhan dalam hati dan harus terus membaca semua doa yang ia bisa coba baca. Jen pun terus membaca doa, sembari Yogi terus berusaha untuk membuka pintu kamarnya. Tak lama setelah itu, wanita itu menghilang. Dan di saat yang sama, Yogi berhasil membuka pintu kamarnya. Yogi pun yang khawatir bertanya, kamu tidak apa-apa, Jen? Jen pun syok dan tidak bisa bicara. Tubuhnya tiba-tiba mendingin seperti es. Terlihat di pintu kamar sudah ada bapak dan ibu Yogi beserta Nita yang memandang ke arah Jen. Lancang sekali dia, Yogi. Kita selesaikan saja, ujar ibu Yogi kepadanya.
Yogi pun menghela nafas panjang. Setelah suasana sudah mulai mereda, Yogi pun mencoba berbicara kepada Jen tentang rencana ibu mertuanya yang ingin mencari perkara dengan wanita penunggu rumah nomor 13. Yogi pun mengatakan bahwa ibunya yakin jikalau sosok yang mengikuti mereka dan terus mengganggu Jen adalah wanita yang tinggal di rumah nomor 13. Jen mencoba menyikapi secara bijak dengan mengatakan, "Mas, kamu inget dong pesan ibuku. Kita gak boleh berprasangka buruk sama orang. Memang yang kusaksikan bayangannya memang mirip dia, tapi bukan berarti itu dia. Kan kita harus tetap mencari bukti dulu. Ini bukan hal biasa loh. Keluargaku pun juga biasa-biasa saja. Udahlah, lupakan saja." Yogi pun agak emosi mendengar jawaban Jen. "Ya udah, kamu sendiri aja sana yang bicara sama ibu. Intinya ibu udah sebel banget sama dia. Bertahun-tahun warga sini yang lagi hamil dan baru melahirkan bolak-balik ke rumahku untuk minta bantuan sama ibu. Masa iya ibu tega menantunya yang lagi hamil diginiin?" Jen pun bingung dan bertanya, "Emang siapa pelakunya?" "Ya siapa lagi?" jawab Yogi. "Si wanita penunggu rumah nomor 13 itu. Aku dari SD Jen di sini. Tiap hari aku sampai bosan melihat orang bolak-balik meminta bantuan keluargaku." Jen pun terdiam melihat respon Yogi yang seperti itu. Karena juga peristiwa barusan hampir membuat jantungnya copot. Akhirnya Jen pun sepakat dengan apa yang ingin dilakukan oleh ibu Yogi. "Terserah ibu aja, aku ikut." Untuk sementara waktu Jen diasingkan di Yogyakarta. Hari-hari dilalui hingga anaknya lahir. Sesekali sebulan Yogi pergi menengok Jen. Syukurlah di tempat pengungsian Jen di Yogyakarta tidak ada hal aneh yang dialami oleh Jen. Menurut neneknya, di Jogja banyak sosok-sosok yang menjaga Jen, entah dari perkara apa untuk dijaga, hingga saat kelahiran si bayi pun tiba. Bayi yang lahir ini berjenis kelamin laki-laki. Setelah bayi itu lahir, Jen pun menunggu sekitar usia bayi itu 1 bulan untuk kembali ke Bekasi. Setelah kembali ke komplek ini, yang pertama kali ingin dituju oleh Jen adalah rumah nomor 13. Tapi kagetnya Jen ketika ia sampai di depan rumah nomor 13. Rumah tersebut sudah hancur dan tinggal puing-puing setinggi paha. "Kemana wanita itu pergi ya?" tanya Jen dalam hati. Lalu di dalam hatinya ia pun menjawab, "Entahlah, aku tidak ingin lebih tahu lagi." Yang jelas, suasana di perumahan itu jauh lebih baik setelah rumah nomor 13 itu tidak ada. Sekian. Itu tadi cerita dari wanita penunggu rumah nomor 13. Ya, kita mungkin akan review dikit lah terkait cerita horor ini. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa Jen ini kan anak pindahan di satu komplek. Dia penasaran dengan satu rumah yang rumahnya itu kok setiap disamperin kayak nggak punya penghuni, tapi rumah itu kelihatan kayak punya penghuni gitu loh. Nah, karena rasa penasarannya itu, ya beberapa kali si Jen ini usil lah, coba cari tahu, sampai akhirnya dia itu mengalami kejadian mistis. Karena ternyata rumah itu adalah rumah dari seorang wanita yang menggunakan ilmu hitam, di mana wanita itu sudah berubah menjadi kuntilanak, cuma karena kepalanya dipaku makanya dia seakan-akan seperti manusia. Dan dia cukup sering meneror warga sekitar. Tapi karena si Jen waktu itu baru pindah, dia nggak tahu. Sampai dia kenalan sama Yogi, dia mulai ngerasain sendiri beberapa keanehan, kayak dia pas lagi cuci dan keanehan itu biasanya sering terjadi ketika menjelang maghrib. Teror penunggu rumah nomor 13 ini kepada Jen ini terbilang cukup panjang lah terornya ya.
Karena sejak dari Jen itu masih SMP sampai dia udah mau punya anak, dia itu masih diteror dan bahkan diintilin sama wanita itu. Cuman ya seperti yang kita tahu di akhir cerita bahwa rumah itu dimusnahkan, ya entah kemana penunggu-penunggunya. Ya entah kemana lah wanita penunggu rumah nomor 13 itu. Mungkin teman-teman nanti bisa jawab, bantu-bantu diskusi di komentar, kira-kira itu wanita penunggu rumah nomor 13 diapain? Apakah dia diusir atau dia dibunuh? Dibunuh dalam artian apa dia dimusnahkan atau gimana? Atau dia dipindahkan ke tempat lain atau gimana? Mungkin teman-teman yang lebih paham bisa bantu-bantu komen di sini. Mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Sekali lagi, tak pernah bosan gue ingatkan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan cerita horornya, bisa kirim ke email kita, ataupun teman-teman yang ingin berbagi cerita horornya atau pengalaman mistisnya, bisa mengisi form yang ada di link dan deskripsi. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini. Dan jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya supaya selalu update terkait cerita-cerita horor dan pengalaman-pengalaman mistis yang ada di Posko Horor ini. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangannya. Dah.